Judulnya adalah Mesbah atau altar. Hari ini kita masuk dalam 1 bulan tema tentang Roh Kudus yang memimpin akan gereja. Tapi pas hari ini Roh Kudus mengingatkan akan gereja tentang mesbah, memperbaiki altar. Mari kita lihat bersama-sama tentang mesbah. Mesbah ini, kata mesbah di dalam Alkitab dicatat ada 321 kali. Di seluruh Alkitab ada berapa? 321 kali. Dan kalau kita lihat yang terkait dengan mesbah, entah itu persembahan, korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka ada 364 kali. 364 kali itu hampir sama dengan kata jangan takut yang ada di Alkitab, hampir 365-366 kali. Jadi kata mesbah itu berarti sangat penting karena diulang sampai 364 kali di Alkitab. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di Kejadian saja itu dimulai dengan 9 kali kata mesbah. Kita lihat yang sebelah kiri, lalu Nuh, Bahtera ya. Begitu dia keluar Bahtera pertama kali dia langsung mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kejadian 12, Tuhan menampakkan diri kepada Abram, aku akan memberikan keturunan kepadamu, lalu Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan di situ. Lalu antara Betel dan Ai ke tempat mesbah yang dibuat Abraham dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham pernah mendirikan mesbah di Betel. Cucunya waktu dalam susah kembali ke sana. Jadi saudara lihat mesbah itu generasi. Yang saudara bangun hari ini di hadapan Tuhan akan terus kepada generasi saudara ke bawah. Dekat Hebron didirikannya oleh Abraham mesbah di situ. Lalu Kejadian 22 ayat 9, Abraham menyusun kayu, diikatnya Ishak, diletakkan di atas mesbah di altar di atas kayu api. Lalu Ishak mendirikan mesbah, anaknya Abraham mulai mendirikan mesbah seperti ayahnya. Lalu saudara lihat ia mendirikan mesbah dan dinamai situ Allah Israel ialah Allah. Kejadian 35 ayat 7. Didirikannya lah mesbah di situ, dinamainya tempat itu El Betel. Yakub mendirikan di sana. Jadi saudara harus tahu bahwa persembahan altar, meja persembahan buat Tuhan itu bukan konsep para dukun. Konsep ini datangnya dari surga. Amin. Oke, nah sekarang kita lanjutkan selanjutnya. Jadi mesbah bukan dari iblis, konsep mesbah original dari Tuhan. Iblis yang bikin KW-nya. Mari kita lanjutkan. Mesbah, saya akan bacakan buat saudara. Mesbah adalah tempat pertemuan atau otoritas yang terjadi. Authority. Di mana dunia roh bertemu dengan dunia fisik. Sekali lagi saya ulangi, mesbah membuat sebuah pengertian adalah tempat pertemuan atau otoritas yang terjadi di mana dunia roh bertemu dengan dunia fisik. Saudara lihat Lukas 1 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan di mana? Mesbah pembakaran ukupan. Jadi saudara kasih persembahan di sini, saudara mempersembahkan puji-pujian, penyembahan saudara di tempat ini. Disinilah sebenarnya tempat pertemuan dunia roh supranatural bertemu dengan dunia kehidupan saudara sehari-hari. This is your altar. Sampai sini nangkep saudara. Inilah mesbah saudara. Pelan-pelan. Mesbah adalah tempat di mana perjanjian itu diaktifkan atau dipertahankan. Sebuah tulisan bahasa Inggris ditulis, major assignment of the altar is to give authority and continuity of
any spiritual activity. Fungsi utama daripada sebuah mezbah adalah memberikan otoritas dan sesuatu hal yang berkesinambungan akan sebuah gerakan roh secara terus-menerus tanpa batas waktu melewati batas teritorial. Mezbah bisa memberi hal negatif dalam hidup saudara secara berkontinu, berterus-menerus, atau memberi hal yang positif terus-menerus secara generasional buat hidup kita. Ada orang buat perjanjian sama setan, yang kena bisa anak cucunya. Ada contoh mezbah, kalau saudara lihat gambar salib di sini. Saya menjelaskan di sini. Dilakukan satu kali dan satu kali oleh Tuhan Yesus dengan darah anak domba yang sangat mahal. Dan dengan perjanjian itu ada perjanjian baru di mana semua orang yang mengaku nama Yesus diselamatkan. Nah, lihat, tanpa batas waktu, tanpa batas teritorial. Saudara mau ke JCC Cijantung, saudara mau ke gereja Katolik, ataupun saudara sedang di rumah sakit, saudara sedang di tempat dugem, tempat berdosa, saudara berteriak, Tuhan Yesus, darahmu tolong aku, saudara diselamatkan. Karena ada mezbah perjanjian yang diingatkan. Sampai sini nangkep saudara? Mezbah juga memberi hal yang negatif dan positif. Kalau saudara, contoh lagi, tadi tentang salib Kristus. Mezbah yang didirikan oleh orang-orang Yahudi, mereka adalah bangsa pilihan. Mereka menyembah Allah Yahweh, Jehovah. Mereka menganggap diri mereka bangsa pilihan. Lalu mereka dibuang ke seluruh daerah. Ada yang dibuang ke Rusia, dibuang ke Jerman, dibuang ke Amerika, dibuang ke Australia. Tapi perhatikan, dimanapun mereka ada dan selama generasi demi generasi, dimanapun mereka ada, di situ jadi orang paling diberkati. Aneh kan? Ntar saudara lihat ada satu area lokal, negara, bikin perjanjian sama Ratu Laut Selatan, berantakan semua. Ada saudara yang bikin mezbahnya itu perempuan lain. Perselingkuhan, dibuat mezbah, utamanya itu. Turun terus sampai ke bawah, keluarganya berantakan. Hari ini putus dalam nama Yesus. Ada saudara yang nipu orang, bikin mezbah yang penting uang, nipu-nipu. Akhirnya anak cucu saudara gak diberkati. Jadi mezbah bisa memberi hal negatif atau positif secara terus-menerus. Segala sihir, segala penyembahan berhala. Tadi waktu saya doa di sini, waktu mau ibadah, Tuhan berkata begini. Tuhan ingatkan satu hal. Apa yang Tuhan ingatkan? Tuhan bisa membawa satu bangsa, 2 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir satu malam. Tuhan bisa membuat Korea Selatan yang miskin berpuluh-puluh tahun, miskin. Mereka mengenal Injil, mereka melihat salib Kristus, dan selanjutnya Korea Selatan menjadi negara yang maju. Dan biarlah saya berdoa hari ini, ada mezbah di gereja JCC Cijantung, jemaat JCC Cijantung, Jakarta Timur menjadi area yang diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan lihat beberapa contoh di Alkitab. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca ayat pertama 1, 2, 3. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 2, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu,
Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. 22 dengan kencang, 1, 2, 3. Selama bumi dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah pada waktu Nuh keluar dari bahtera, pertama-tama, katakan pertama-tama 1, 2, 3. Pertama-tama dia mendirikan mezbah. Waktu dia keluar dari bahtera setelah banjir yang besar, pertama-tama dia nggak lihat handphone dulu. Dia nggak ngelihat cek Instagram dan WA dulu, tetapi yang pertama-tama dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Jadi saudara harus belajar dari sini. Pertama-tama buat mezbah. Yang kedua, dia mencium bau harum. Mezbah ini kita datang ke Tuhan mempersembahkan sesuatu yang harum buat Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir semua anugerah Tuhan, toh Yesus sudah membayar semua dosa kita. Tapi ngawur dalam beribadah. Mari kita semua datang membawa sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, memberi persembahan yang baik sehingga harum di mata Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara perhatikan ayat 22, saya baca, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Banyak orang berkata ini menabur menuai, betul ya? Akan terus menerus. Tapi saudara kalau perhatikan ayat ini, dulu itu tulisan Alkitab ini tidak ada nomor ayatnya. Saya ulangin lagi, tidak ada nomor ayatnya. Ayat dibantu supaya kita mengerti. Kalau saudara hilangkan tulisan 22, 21, dan 20, dan ini jadi satu kesatuan, maka saudara tangkap satu hal. Selama bumi masih ada, mezbah itu juga berlaku. Ngerti saudara? Dia nggak ke bawah loh, ke atas juga. Lihat ayat ini, dia nggak ke bawah aja, ke atas juga. Selama bumi masih ada, kalau engkau buat mezbah buat Tuhan, dia cium harum, hidupmu berubah. Yang kedua, ada kitab tertua di Alkitab namanya kitab Ayub yang diperkirakan umurnya sama dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Ayub bercerita tentang seorang yang diuji oleh Tuhan. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 5, kita baca 1, 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu dan menguduskan mereka, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu baca mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi dia bawa korban, ditaruh, dia bakar dan dia berdoa buat Tuhan. Lalu Tuhan menguji dia. Ujian pertama, anak-anaknya mati, hartanya habis, semua ternaknya habis. Bencana datang, betul ya semua cerita. Lalu apa yang dilakukan? Ini Ayub 1 ya, bagian pertama. Dia masih buat mezbah. Lalu saudara baca Ayub 1, semuanya hilang. Ayub tidak punya apapun yang dia persembahkan sebagai mezbah, kosong. Dikatakan dia mengoyakkan bajunya, dia katakan dengan telanjang. Dia katakan dengan telanjang, aku kembali kepada Tuhan. Dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Tidak ada mezbah di situ. Perhatikan, tidak ada. There is no altar. Hatinya sakit, hatinya pedih. Datanglah ujian kedua. Iblis memberikan dia penyakit borok di seluruh kulitnya sampai dia ambil beling dan dia korek-korek tubuhnya dengan beling. Istrinya nyumpahin dia, pergilah tinggalkanlah Allahmu. Tetapi dikatakan Ayub tidak berbuat dosa, dia hanya duduk dan sedih. Tidak ada mezbah di situ. Nangkep saudara? There is no altar. Ayub sedih. Lalu datanglah teman-temannya. 3 teman
Lalu datang lagi Elihu teman keempat. Selama, bentar saya hitung ya, 40 pasal. Ngoceh terus. Oh kamu salah, kamu ini ngoceh terus 40 pasal itu ngoceh terus. Saudara pernah dalam masalah dan semua yang di sekitar saudara cuma ngoceh? Pernah kan? Paling pinter, jangankan saudara, netizen juga paling pinter. Kalau komen gereja kita baru keluar apa? Ada Instagram tentang jodoh, ngocehnya banyak sampai 1000. Kalau ngoceh juara nomor 1. Tapi perhatikan dari pasal 1 dia buat mezbah sampai pasal 41 tidak ada mezbah di sana. 0. Sampai akhirnya ayat 42. Mari kita baca. Tuhan berkata, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergi kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semua sebagai korban bakaran untuk dirimu dan biarlah Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Saudara lihat di sini, dimulai dengan Ayub 1 ayat 5. 5 ayat ya. Saudara perhatikan angkanya, 5 ayat. Dan 10 ayat sebelum Ayub dipulihkan, Tuhan yang menginisiasi, Yub, aku kangen dengan mezbahmu. Jadi kitab Ayub dimulai dengan mezbah, diakhiri ending ujiannya juga dengan mezbah. Indah sekali ya. Start with an altar, end with an altar. Dan dikatakan di sini, Tuhan kangen dengan suara Ayub di atas mezbah. Dan mari kita baca ayatnya. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sehingga saya tulis di bagian Ayub ini kita belajar. Mezbah adalah tempat Tuhan menerima doa kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi sekarang di mana saudara menaikkan doa? Di rumah iya. Pagi hari saudara bangun mezbah, tetapi di gereja tempat yang ditentukan ini juga adalah tempat Tuhan menerima doa Bapak Ibu. Katakan amin. Saya tulis di sini, ingat Hana tidak punya anak, datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban setiap tahun dan Tuhan menerima permintaannya. Ingat Salomo, mempersembahkan ribuan korban hanya supaya Tuhan memimpinnya menjadi Raja Israel dan Tuhan mengabulkan doanya. Mezbah adalah tempat Tuhan menerima permintaanmu. Yang selanjutnya, Abraham. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, saya garis bawahi, disusunyalah kayu, disusun kayunya. Diikat Ishak anaknya, diletakkan di atas mezbah di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau, menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan dibunuh, jangan kau apa-apakan dia. Aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dari poin ketiga tokoh ini kita belajar, mezbah adalah tempat Tuhan menguji ketaatan kita. Katakan amin. Saya ingat kemarin saya lihat di YouTube seorang pendeta wanita berkata, Tuhan memberikan saya suara, belikan temanmu hamba Tuhan sebuah mobil. Lalu pendeta wanita ini berkata, Tuhan, jangan-jangan engkau salah memberikan perintah. Kenapa kamu gak suruh pengusaha yang kasih ini hamba Tuhan mobil? Saya kan juga hamba Tuhan, uang kita gak banyak. Lalu Tuhan menjawab dalam doanya katanya, karena pengusaha-pengusahanya gak mendengarkan suaraku katanya. Jadi gak dengar, jadi kamu aja yang dengar. Lalu akhirnya dia belikan itu hamba Tuhan mobil dan 3 minggu kemudian dia katakan,
Tuhan kirim orang lain yang mendengar suara Tuhan, ganti 3 kali lipat yang dia berikan. Jadi kadang mezbah itu adalah tempat Tuhan menguji ketaatan. Katakan amin. Saudara taat datang ke gereja, amin. Gereja cuma minta, jangan terlambat. Mau saudara? Jangan terlambat. Diuji aja hal seperti itu. Lalu kita baca ayat 3, lalu Abraham menoleh, melihat seekor domba jantan di belakangnya. Mari baca bersama saya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar, Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 sama-sama. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh muncul di saat mezbah. Jadi dari Abraham kita belajar tentang ketaatan. Dan dari Abraham kita belajar bahwa di mezbah Tuhan ada penyediaan Tuhan. Jadi waktu saudara beribadah, waktu saudara sedang ibadah, saudara taruh keluh kesahmu tentang kebutuhanmu, cicilanmu, apalagi anak-anakmu, keuangan, masa depan. Dia sedang bekerja di luar sana untuk menyediakan bagi saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan omongan saya loh ini, omongan Alkitab. Waktu engkau mendirikan mezbah, maka ada janji Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan pada waktu anak-anaknya sedang rest, sedang istirahat. Pada waktu engkau beristirahat seperti sekarang ini, di dalam hadirat Tuhan, engkau sedang tidak bekerja, engkau membangun mezbah di tempat ini. Tuhan sedang menyediakan berkat bagi saudara. Jehovah Jireh. Saudara boleh taruh tangan, katakan, Tuhan menyediakan. Mari katakan supaya saudara sendiri dengar, 1, 2, 3. Tuhan menyediakan. Sekali lagi, Tuhan menyediakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir ini, nah ini saudara, pas hari ini kita berbicara tentang korban, tentang mezbah. Besok Idul Adha, Hari Raya Kurban. Kemarin malam gereja menyerahkan kambing buat di masjid di belakang. Dan nanti masjid di belakang akan kembali dibagikan kepada masyarakat di sini. Tolong yang dekat-dekat sini, kalau makan daging kambing, bilang ini daging kambing dari Tuhan. Saudara lihat juga di sebelah kanan saudara, bagaimana orang menyediakan korban persembahan. Itu korban persembahannya itu dicek dulu sama imam. Yang bersih, yang tidak bercacat celah, dipilih, baru dipersembahkan buat Tuhan. Demikian juga buat persembahan kita yang bersih, yang tidak bercacat celah. Saudara pasti mengerti artinya. Amin. Yuk kita lanjutkan. Elia, orang yang membuat mezbah. Mari kita baca ayat yang ke-30, 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepada, come closer. Mari datang saudara ke gereja ya, ke mezbah. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Mari baca bersama-sama. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi ternyata mezbah Tuhan bisa runtuh. Entah karena saudara pernah gagal dalam hidup, dalam kondisi, dalam entah apa yang terjadi, dalam sakit hati, mezbahmu, hubungan antara roh dan duniamu itu, roh Tuhan dan bisa runtuh. Tapi hari ini pesan Tuhan, perbaiki mezbah itu kembali. Perbaiki lagi. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu. Ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Batu-batunya dikasih nama satu persatu. Lalu dia membuat sebuah parit. Lalu sekali lagi ayat 33, mari kita baca kata-katanya. Ia menyusun kayu api. Tadi sama dengan Abraham kan. Abraham juga menyusun kayu. Susun kayu itu gimana? Enggak sembarangan. Disusun satu persatu kayunya supaya waktu pembakaran itu rapi. Tadi ada amplop persembahan enggak ya Bu Intan? Ada contoh amplop persembahan? Ada yang bawa amplop persembahan?
Boleh saya pinjem? Nah ini Pak Tambu Bolon. Terima kasih Pak Tambu. Wah ada 2 Pak. Saudara perhatikan menyusun kayu api. Simple. Saudara kasih persembahan buat Tuhan. Saudara masukkan uang ke sini. Ini hal kecil. Susunya rapi enggak? Ini bukan buat ibadah 2 saudara, ibadah 1 tadi. Ibadah 3 paling banyak. Waktu engkau datang mesbah, susunlah yang rapi. Katakan amin. Jangan masukkan uang yang sisa. Kadang-kadang masih ada loh saya temukan uang kembalian Indomart. Diuyel-uyel dengan alasan tangan kanan gak boleh tahu tangan kiri apa yang dilakukan. Itu alasan, saudara, itu alasan. Ya, susun yang rapi. Bukan jumlahnya. Kalau saudara mau isi 100 lembar juga boleh. Mau isi 2 lembar sesuai kemampuan. Ingat janda 2 peser, Tuhan melihat hatinya yang memberi. Susun yang rapi, berikan kepada Tuhan. Ingat saudara, apa yang kau lakukan di rumah Tuhan adalah pertemuan dunia roh dan dunia fisik. Kenapa kita ajarkan begini? Supaya hidup Anda baik. Simple. Saya gak heran orang yang sembarangan kasih persembahan. Ini pengalaman saya mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Istri dan juga orang tua istri gembala. Yang ngawur kasih persembahan. Berkat Tuhan yang dikasih, sorry ya, juga berkat receh. Dari hal kecil engkau memberikan kepada Tuhan, ibadah loh ini katanya ibadah. Itu berpengaruh kepada seluruh berkat keuangan. It's a simple thing. Hal kecil. Saudara, saya melihat ada seorang pengusaha itu salah satu Pak Ryan kerja sama, bukan agama Kristen, tapi kalau dia datang mempersembahkan dengan hormat, diberikan yang rapi, tapi orang Kristen menganggap enteng anugerah, kasihnya ngawur, gak heran hidupnya berkat ini. Roh ini kan masuk. Pantesan berkatnya juga berantakan. Hari ini dalam nama Yesus, Tuhan merapikan semua berkat bagi saudara. Amin. Jangankan buat berkat. Kalau kita buat orang tua, nanti saudara pulang hari ini adalah Father's Day International. Saudara semua, anak-anak saudara lagi sekolah minggu di atas, pas pulang nanti mereka akan tulis surat buat papa mamanya. Saudara akan terima surat dari mereka. Maukah saudara terima surat yang isinya ngawur-ngawur tulisannya begitu? Enggak mau kan? Dia mau tulisan yang rapi. I love you papa, I love you mama, happy Father's Day. Kalau saudara kasih ke orang tua ya, Pak Tambu Bolon, ada Pak Riki, ada Pak Niko, ada anak-anak juga, Andika. Kalau mereka kasih ke orang tua, masa kasih barang ngawur, makanan basi. Berkatnya juga beda. Saudara mau diberkati Tuhan, perbaiki mezbahmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gereja gak kebetulan, hari ini gereja diperhadapkan, gereja membutuhkan tempat tambahan parkir. Dan gereja memberikan kesempatan buat kita semua menabur. Di sini ada contoh. Ini adalah batu marmer yang ditulis namanya yang akan ditaruh di tempat yang baru untuk tempat parkir. Saya berharap kita semua mau ambil bagian partisipasi. Kalau gereja ini udah selesai, saudara bisa lihat nama-nama semua di situ. Kalau di tempat yang baru ada tempat dekat sini jadi tempat parkir. Mari kita sama-sama ambil bagian. Nah, yang terakhir, ada mezbah yang terakhir yakni Yesus. Teman-teman boleh dibantu.
Yuk kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi dan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24 sama-sama dengan keras. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan, darah percik yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hari ini di hadapan Tuhan, ini mezbah paling mahal di dunia roh dan di dunia manusia. Karena pakai darah anaknya Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Karena itu di dalam nama Yesus hari ini, dalam roh saya berbicara, semua kutuk generasi, semua kutuk kemiskinan, semua kutuk kemandulan, semua kutuk sakit jiwa, semua kutuk kehancuran dalam keluarga, patah dalam nama Yesus. Patah dalam nama Yesus. Dan hari ini saudara lihat salib ini, satu pengorbanan yang satu kali termahal untuk selama-lamanya. Buat seluruh hidup saudara, sampai kepada seluruh keturunan saudara. Namanya siapa? Yesus. Mari kita baca ayat ini. Yang tidak seperti imam-imam besar lain ini katakan. Saudara lihat setiap tahun mereka mempersembahkan kambing dan sapi. Kristen gak ada karena ada ayat ini. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini mahal sekali. Dan ini melewati generasi, waktu, dan teritorial. Saya ulangin lagi. Sampai kapanpun. Dan saudara bisa cerita kepada anak-anak saudara, kepada cucu saudara. Kalau engkau susah dalam dunia, panggil nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.